Laporan praktikum anemometer disusun oleh Aulia Atmanegara, NIM 2502064, dosen pengampu, Salmiati Am, pada PhD, Matkul Agroklimatologi, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan. Anemometer adalah alat pengukur kecepatan angin yang banyak digunakan dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Selain mengukur kecepatan angin, anemometer juga dapat mengukur besarnya tegangan angin itu. Angin bisa terjadi karena perubahan tekanan udara. Pola tekanan udara di seluruh bumi menyebabkan pola angin permukaan horizontal karena udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Seandainya bumi tidak berputar, angin akan bergerak dalam jalur lurus, tetapi karena bumi berputar, angin berbelok arah. Angin bergerak secara spiral meninggalkan daerah bertekanan tinggi dan berputar-putar masuk ke daerah bertekanan rendah, sehingga di belahan bumi utara angin membelok ke kanan dan di belahan bumi selatan membelok ke kiri. Ini disebut efek Coriolis. Agensi anemometer paling nyata terlihat pada perhitungan evapotranspirasi standar atau ETO. Angin berfungsi sebagai agen pemindah uap air. Udara yang bersentuhan langsung dengan daun cenderung menjadi jenuh atau lembab. Tanpa pergerakan angin, proses transpirasi akan melambat. Namun angin yang terus berhembus akan menyapu lapisan udara jenuh tersebut dan menggantikannya dengan massa udara kering, yang secara drastis meningkatkan laju kehilangan air tanaman. Oleh karena itu, data anemometer menjadi variabel wajib dalam rumus Penman-Montate yang digunakan di seluruh dunia untuk merancang jadwal irigasi agar pemberian air tetap efisien dan tidak terjadi pemborosan sumber daya. Akurasi data anemometer sangat bergantung pada lokasinya. Untuk tujuan agrometeorologi, alat ini idealnya ditempatkan pada ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah yang mempresentasikan zona tajuk tanaman. Lokasi pemasangan harus bebas dari hambatan atau obstruction, seperti bangunan atau pohon besar dengan jarak minimal 10 kali tinggi hambatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari turbulensi atau efek lorong angin yang dapat memberikan hasil pembacaan yang bias dan tidak mewakili kondisi nyata di atas lahan produksi. Selain itu, dalam budidaya tanaman tinggi seperti jagung atau perkebunan kelapa sawit, pemantauan kecepatan angin ekstrim sangat penting untuk mitigasi risiko tanaman rebah atau kerusakan fisik infrastruktur lahan. Dari sisi perlindungan tanaman, kecepatan angin menentukan keberhasilan pengendalian hama dan penyakit secara kimiawi. Penyemprotan pestisida memerlukan kondisi angin yang stabil namun tenang, biasanya antara 3-10 km per jam. Jika angin terlalu tenang, dapat terjadi inversi suhu yang menyebabkan pestisida melayang di udara tanpa jatuh ke target. Sebaliknya, angin yang terlalu kencang menyebabkan droplet mengalami penyimpangan arah atau drive, yang tidak hanya mengurangi efektivitas biaya karena obat terbuang, tetapi juga berisiko menimbulkan keracunan pada tanaman non-target di lahan sekitarnya serta pencemaran lingkungan. Tujuan penggunaan anemometer ini untuk mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Alat yang digunakan tentunya anemometer. Cara kerjanya yaitu, pastikan alat ini ditempatkan pada ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah, dan juga pastikan lokasi pemasangannya harus bebas dari hambatan atau obstruction seperti bangunan atau pohon-pohon besar dengan jarak minimal 10 kali tinggi hambatan tersebut. Kenapa hal ini dilakukan? Itu untuk menghindari adanya efek lorong angin yang dapat memberikan hasil pembacaan yang bias dan tidak mewakili kondisi nyata di atas lahan produksi. Penempatan alat anemometer yang tepat itu akan membuat alatnya bekerja dengan baik. Inilah hasil tabel pengamatan anemometer digital selama pengamatan 7 hari tersebut. Dilakukan juga 3 kali dalam sehari, yaitu di pagi hari sebelum jam 7 pagi, siang dari jam 12 sampai jam 13.00, dan di sore harinya dari pukul 16.30 sampai 17.30. Anemometer atau alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin itu memiliki kategori dalam pengamatan kali ini. Di antaranya, jika ia kecil dari 0,5 m per s, itu kategorinya sangat lemah. 0,5 sampai 2 m per s itu lemah. 2 sampai 4 m per s itu sedang. 4 sampai 6 per s kuat, dan jika ia besar dari 6 m per s berarti ia sangat kuat.
Anemometer digital merupakan instrumen modern yang dirancang untuk mengukur kecepatan angin secara instan dengan tingkat akurasi tinggi. Secara mekanis, alat ini bekerja dengan memanfaatkan sensor baling-baling kecil yang akan berputar saat perangkat elektronik menjadi sinyal elektrik yang ditampilkan dalam angka digital pada layar LCD. Angin berperan sebagai agen penyerbukan atau anemofili, namun angin yang terlalu kencang justru dapat merusak struktur bunga atau menggagalkan aplikasi pestisida atau terjadi drift. Pratama dan Wijaya menjelaskan bahwa pemantauan kecepatan angin secara real-time menggunakan sensor angin berbasis IoT memungkinkan praktisi agroteknologi untuk menentukan jendela waktu penyemprotan pestisida yang paling aman guna meminimalisir pencemaran lingkungan akibat residu yang terbawa angin ke area non-target. Sebagai mahasiswa agroteknologi, memahami anemometer bukan sekedar tahu cara mengukur kecepatan angin, tetapi memahami bagaimana variabel angin memengaruhi evapotranspirasi, penyerbukan hingga persebaran hama. Prosedur dan standar pengamatan. Pertama, dari segi orientasi alat. Alat harus dipegang atau ditempatkan secara tegak lurus dengan arah datangnya angin agar sensor dapat menangkap energi kinetik secara maksimal. Lalu ketinggian pengukuran. Dalam klimatologi pertanian, ketinggian alat seringkali disesuaikan dengan tinggi tajuk tanaman untuk memahami kondisi iklim mikro di sekitar area perkebunan. Kemudian segi satuan ukur. Hasil pengukuran dapat ditampilkan dalam berbagai satuan seperti meter per detik atau m per s, lalu kilometer per jam atau km per jam, atau knots, tergantung pada kebutuhan analisis data. Anemometer digital berfungsi untuk mengukur kecepatan angin secara real-time dengan mengubah energi kinetik melalui sensor baling-baling menjadi sinyal elektrik. Agar data akurat, alat harus diarahkan tegak lurus terhadap arah angin, di mana data tersebut krusial untuk memastikan penyemprotan pestisida dilakukan di bawah kecepatan 5 m per s guna menghindari penyimpangan semprot atau drift. Selain itu, hasil pengukuran digunakan untuk menghitung laju evapotranspirasi dalam menentukan jadwal irigasi dan sering diintegrasikan dengan data dari ombrometer serta luxmeter untuk pemantauan iklim mikro perkebunan yang menyeluruh.